Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1581. Pada saat ini, Charlie mengikuti Lorin masuk ke dalam villa. Rumah-rumah besar keluarga besar di East Cliff sangat mewah. Begitu memasuk, ruang tamunya saja bisa seukuran ruang dokumen kecil. Pada saat ini, ada banyak orang di dalam. Ada banyak tokoh East Cliff yang menonjol berkumpul di sini saat ini. Mengobrol dengan penuh semangat dalam kelompok 3 orang atau 5 orang. Tuan Thomas, ditemani istrinya, sedang berkumpul dan tertawa bersama beberapa teman lama seumuran. Lorin berkata kepada Charlie, "Nenekku ada di sana. Aku akan mengajakmu mendiskusikannya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan menyerahkan langsung hadiah yang sudah aku siapkan untuk nenekmu." Ketika keduanya datang untuk memperkenalkan orang tua, Lorin tersenyum dan berkata kepada mereka, "Kakek dan nenek, izinkan saya memperkenalkan. Ini teman sekelas saya di kampus. Namanya Charlie." Wanita tua itu buru-buru berkata sambil tersenyum, "Oh, itu teman sekelas kuliah Lorin. Selamat datang." Setelah berbicara, wanita tua itu bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Lorin, aku ingat salah satu teman sekelasmu saat itu yang memiliki hubungan sangat baik denganmu. Namanya Claire, kan?" Saat ini, Charlie berkata, "Halo, Nenek Thomas. Saya adalah suami Claire." Sebenarnya, Claire ingin sekali datang untuk mengucapkan langsung ucapan selamat ulang tahun. Tetapi memang ada banyak hal yang tidak dapat dia tinggalkan. Jadi aku datang ke sini atas namanya. Tolong maafkan Claire." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Oh, jadi gadis kecil Claire sudah menikah sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Lorin lagi dan berkata dengan serius, "Lorin, lihat, teman sekelasmu menikah satu demi satu. Dan kamu bahkan belum punya pacar sekarang. Dengarkan aku, jangan kembali ke Aurus Hill lagi. Carilah pacar yang baik di East Cliff, dan segera menikah. Jadi kamu bisa merasa nyaman." Pada saat ini, hati Lorin dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia menyukai Charlie, dan itu adalah jenis cinta yang mengakar. Di dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk menikah dengan Charlie. Tapi sayangnya, Charlie adalah suami nominal dari sahabatnya. Dan sekarang keluarganya tahu Charlie suami sahabatnya. Akankah lebih mustahil baginya untuk bersama Charlie di masa depan? Meskipun keluarga Thomas bukan keluarga kelas atas di East Cliff, mereka tetap keluarga terhormat. Bagaimana mungkin cucu perempuan mereka bersama pria yang sudah menikah? Bahkan jika Charlie bercerai, itu adalah pernikahan kedua. Akan sangat menarik jika berita ini disebarkan. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat kehilangan. Pada saat ini, sebuah suara sumbang datang. "Nenek, kakek." Lorin menoleh dan melihat sepupunya Dylan berjalan dengan khawatir. Dia bertanya tanpa sadar, "Sepupu, saya mendengar kamu menjalani operasi beberapa waktu lalu. Bagaimana pemulihanmu sekarang?" Ketika Dylan mendengar bertanya tentang operasi itu, dia tidak bisa menahan perasaan kesal, dan berkata dengan marah, "Jangan sebutkan operasi itu. Aku sangat kesal jika aku mengingatnya." Nyonya Thomas berkata dengan sedikit tertekan, "Lorin, sepupumu sangat menderita beberapa waktu lalu." Charlie belum melihat ke belakang saat ini, tetapi dia juga mendengar bahwa suara itu memang familiar. Setelah ditanam dengan hati-hati, dia menebak identitas pemilik suara ini dalam pikirannya. Bukankah ini tuan muda keluarga Koch, Dylan, yang terpaksa menelan seutas kalung batu permata di rumah Jasmine? Bagaimana? Apakah dia sepupu Lorin? Apalagi Dylan memanggil nenek pada nenek Lorin. Ini artinya dia adalah anak dari bibi Lorin. Ini benar-benar menarik. Bab 1582. Pada saat ini, Lorin berkata kepada Dylan, "Saudara, izinkan saya memperkenalkan kamu kepada teman sekelas saya." Begitu kata-kata itu jatuh, Charlie berbalik dengan senyum di wajahnya. Saat Dylan melihatnya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia terkejut pada waktu yang lama sebelum kembali ke akal sehatnya. Lalu dia mulai menyeringai, "Oh,
Charlie Wade, saya sangat khawatir tidak bertemu kamu lagi. Beraninya kamu datang ke rumah nenekku. Aku akan menghajarmu hari ini. Lorin terkejut dan berkata, sayang, apa maksudmu? Charlie tamu di sini. Mengapa kamu berbicara padanya seperti itu? Dylan memasukkannya ke dalam gigi dan berkata, apakah kamu tahu mengapa saya mengoperasikannya? Lorin berseru, saya mendengar dari ibu saya kamu menelan kalung. Ya, Dylan berkata dengan marah. Mengapa aku menelan kalung itu? Itu karena bajingan ini. Charlie muncul dan berkata, Tuan Coach, kamu harus masuk akal saat berbicara. Apakah saya memaksa kamu menelan kalung itu? Atau apakah saya membuka mulutmu dan memasukkan kalung itu ke dalam perutmu? Dylan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mengatakannya? Tidak ada yang salah dengan kata-kata Charlie. Memang benar dia tidak memaksanya untuk menelan kalung itu. Tetapi dia kalah taruhan padanya dan tidak bisa turun dari panggung. Jadi dia menelannya dengan gigi terkatup. Namun, pelakunya tetap saja dia. Memikirkan hal ini, Dylan memarahi dengan tajam. Hei Charlie, jangan main-main denganku di sini. Aku akan membalas dendam sekarang. Charlie mengabaikannya. Dia berbalik menghadap Nyonya Thomas dan menyerahkan kotak hadiah yang dibawanya. Lalu berkata dengan serius, Nenek Thomas, ini adalah hadiah ulang tahun yang Claire dan aku siapkan untukmu. Terimalah dengan senyuman. Wanita tua itu tidak mengerti konflik antara Charlie dan cucunya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah tetua dari keluarga besar. Jadi dia berlaku sangat sopan. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil hadiah dan berkata, kalau begitu terima kasih untuk Claire. Dylan melihat Charlie mengabaikannya, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Dia merebut kotak hadiah dari tangan neneknya, dan kemudian melemparkannya. Dia menunjuk Charlie dan membentaknya. Charlie, keluar dari sini sekarang. Kembalilah ke Aurus Hill. Bersiaplah untuk mati. Aku akan pergi ke Aurus Hill untuk membunuhmu dalam 2 hari. Charlie tidak marah. Hanya berkata ringan. Dylan Coach, aku sopan padamu karena memandang Lorin. Bersikaplah yang baik. Jika tidak, jangan salahkan aku akan mengabaikan Lorin. Lorin, yang berada di samping, juga sangat marah. Dan memarahi. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Charlie adalah tamuku. Mengapa kamu mengusir dia? Mengapa membuang hadiah yang dia berikan kepada nenek? Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk dan mengambil kotak hadiah yang telah terbuka, berisi sebuah kipas. Dylan berkata dengan nada menghina, bajingan seperti dia, hal baik apa yang bisa dia berikan kepada nenek? Ini hanya kipas jelek. Dia satu-satunya yang memberi hadiah jelek semacam ini. Nyonya Thomas menghela nafas tak berdaya. Wanita tua itu tahu karakter cucunya. Meskipun dia mendengar bahwa Charlie mungkin memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan operasi cucunya, tetapi menilai dari artinya, 80% kejadian itu adalah cucunya sendiri yang membuat kesalahan dan menanyakan masalah. Tanggung jawab mungkin tidak selalu terletak pada Charlie. Jadi, dia berkata dengan serius, Dylan, kamu sudah dewasa. Kenapa masih kekanak-kanakan? Hadiah mewakili hatimu. Terlepas dari apakah mahal atau murah. Begitu Dylan mendengarnya, dia segera mengeluarkan kotak hadiah dari sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya ada potongan Buddha Maitreya yang diukir dari batu giok hijau. Sepintas, batu giok ini sangat indah dan berkualitas. Bahannya bagus sekali. Tidak ada cacat, dan ukirannya sempurna. Ada cincin berlian di sebelahnya, yang cukup menarik perhatian. Dia menyerahkan batu giok itu kepada Nyonya Thomas, dan berkata dengan tidak meyakinkan, Nenek, Buddha giok ini adalah Kaisar Hijau Laokeng, dan nilainya setidaknya 30 juta yuan. Kipas rusak itu terlihat seperti beberapa ratus yuan saja. Ada banyak yang menjualnya di toko souvenir. Sampah adalah sampah. Tidak peduli seberapa baik dikemasnya, itu tidak akan bernilai uang. Bab 1583. Melihat Dylan masih memiliki wajah yang sama, Charlie tidak bisa menahan cibiran. Dengarkan aku Dylan. Kamu sepertinya tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Apakah kamu lupa kalung yang kamu telan terakhir kali? Terakhir kali. Alasan utama Dylan terpaksa menelan kalung batu permata adalah karena dia kalah taruhan dari Charlie. Pada saat itu,
Dia membawa kalung senilai puluhan juta dan dia merasa itu sudah luar biasa. Dan pada saat yang sama, pil peremajaan yang diberikan Charlie kepada Jasmine dinilainya tidak berharga. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pil peremajaan akan terjual dengan harga setinggi langit 2 miliar yuan di pesta ulang tahun Jasmine. Namun, setelah Dylan kembali, dia telah memikirkan masalah ini. Semakin dia melamar, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia selalu berpikir bahwa tidak akan ada orang yang mau menghabiskan 2 miliar untuk hal bodoh seperti itu. Jadi kemungkinan terbesar sebenarnya adalah bahwa Travis Lane bersekongkol dengan Charlie untuk mengalahkannya. Meskipun Travis Lane menghabiskan 2 miliar di permukaan, sangat mungkin bahwa setelah membalikkan, Charlie mengembalikan uang itu kepadanya. Oleh karena itu, dia semakin membenci Charlie. Ternyata dia berencana pergi ke Aurus Hill untuk membalas dendam setelah tahun baru. Tetapi tidak disangkanya Charlie datang ke East Cliff atas inisiatifnya sendiri. Bahkan datang ke rumah neneknya, yang membuatnya langsung membencinya. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah pesta ulang tahun saat ini, dia pasti segera memanggil seseorang dan mengalahkan Charlie sampai setengah mati. Jadi, dia segera berteriak pada Charlie, "Kamu! Terakhir kali kamu membuat masalah denganku. Aku bahkan belum membalas dendamku. Sekarang beraninya kamu pergi ke East Cliff dan berlaga di sini." Saat dia berbicara, dia bertanya dengan marah, "Katakan yang sebenarnya. Apakah Travis Lane bersekongkol denganmu?" Charlie muram dengan jijik, dan berkata, "Katakan saja dengan jujur bahwa kamu tidak terima kalah. Itu sangat memilukan. Aku malas bertaruh dengan orang yang tidak mau mengaku kalah." Sangat melirik. Dylan tiba-tiba menjadi marah, menggigitkan giginya dan berkata, "Kamu bilang aku tidak mau terima kekalahan. Aku benar-benar tidak bisa kalah." Charlie tersenyum dan bertanya, "Jika kamu mampu kalah, mari bertaruh lagi." Dylan segera berkata, "Oke, apa yang kamu pertaruhkan? Katakan padaku." Charlie berkata, "Tidakkah kamu bilang kipas yang saya berikan hanya bernilai beberapa ratus dolar? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kipas saya lebih mahal dari batu giokmu, kamu akan memakan batu giokmu. Sama seperti terakhir kali kamu makan kalung permata itu." Sial, ketika Dylan mendengar bahwa dia menyebutkan kejadian menelan kalung itu, dia langsung menjadi marah. "Wah, apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu." Lorin berkata dengan marah, "Sepupu, Charlie adalah temanku. Jangan keterlaluan. Berlebihan." Dylan memancarkan dingin. "Ini bukan apa-apa. Menyiarkannya terlalu berlebihan. Biarkan aku benci. Kebencian baru dan kebencian lama. Aku pasti akan mengalahkannya kali ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat, jika kamu mengatakan kamu tidak mampu untuk kalah, kamu masih tidak mengakuinya. Ini adalah anjing yang melompat dari dinding, dan kamu masih keras kepala. Ada apa? Kamu tidak berani bertaruh." "Saya tidak berani bertaruh," Dylan berkata dengan nada menghina. Liontin giok hijau kekalahan yang dipilih dengan hati-hati tidak dapat dibandingkan dengan kipas lipat yang rusak. Lelucon yang luar biasa. Setelah itu, Dylan bertanya dengan tajam, "Bagaimana jika kamu kalah? Apakah kamu berani memakan kipasmu?" Bab 1584. Charlie mengangguk. "Oke, sederhana saja. Jika aku kalah, aku akan memakan kipasnya. Jika kamu kalah, kamu akan memakan liontin giok itu." Sial, Dylan mencuitkan giginya. "Oke, aku tidak percaya. Itu dia. Harga batu giok saya adalah 24 juta. Saya memiliki catatan transaksi untuk membuktikannya. Berapa nilai kipas rusakmu?" Charlie tidak tahu berapa harga kipas itu. Namun, dia tahu bahwa lukisan Kibaisi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan harga karyanya meningkat jauh lebih cepat daripada batu giok. Meskipun ini hanya lukisan, itu bukan grafiti acak, tetapi gambar kebahagiaan dan umur panjang yang digambar dengan sangat hati-hati. Lukisan top Kibaisi Pine and Cypress High Standing Picture telah terjual lebih dari 400 juta yuan. Dan itu adalah harga lelang 10 tahun yang lalu. Jika dilelang sekarang, bahkan mungkin melebihi 800 juta yuan. Yule bukan orang biasa. Barang-barang yang dia kumpulkan, termasuk lukisan, pastilah karya terbaik Kibaisi.
Karena ini adalah karya berkualitas tinggi, wajah kipas saja akan menelan biaya puluhan juta. Selain itu, harga tulang kipas yang luar biasa ini dan sempurna harus jauh lebih dari 24 juta. Jadi, Charlie berkata, kamu bisa meminta seseorang yang mengetahui lukisan untuk mengetahui berapa harga lukisan kipas ini. Harga lukisan, Dylan berkata, apa-apaan, lukisannya jelek sekali. Orang-orang yang berpengetahuan di sebelahnya segera berseru, oh, ini seperti lukisan Kibaisi. Kipas ini sangat terkenal. Ya, seseorang menambahkan, kipas ini sepertinya dilelang di Christie's beberapa tahun yang lalu. Jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya dibeli oleh Tuan Golding seharga 48,88 juta yuan. Tuan Golding, bukankah Tuan Golding kemarin mengumumkan bahwa dia telah pulih dan kembali bertanggung jawab atas Golding Group? Itu benar. Itu dia. Aneh. Bagaimana pemuda ini bisa memiliki koleksi Tuan Golding di tangannya? Apakah dia mencurinya? Mencuri. Itu tidak mungkin. Tetapi juga tidak mungkin menjadi hal yang nyata. Saya kira itu tiruan. Atau didiskontokan oleh seorang ahli kontemporer. Mendengar percakapan ini, Dylan mencibir sedikit di sudut mulutnya, dan berkata kepada Charlie, oke Charlie. Kamu mencoba menipu nenekku dengan produk palsu. Kamu benar-benar mencari kematian. Nenek Dylan berkata dengan malu, oh, kalian berdua tidak boleh berdebat di sini seperti anak-anak. Kesopanannya ringan dan penuh kasih sayang. Jadi mengapa repot-repot mencari harga sebenarnya? Dylan, mundurlah dulu. Bagaimanapun juga, Charlie adalah tamu dari jauh. Lalu bagaimana bisa? Dylan menggertakkan giginya dan berkata, nenek, dia membuatku sengsara. Kali ini aku pasti tidak akan menyerah. Mengatakan itu, dia mengguncang kipas lipat di tangannya dan mencibir. Charlie, jika kipasmu asli, itu memang lebih berharga daripada batu giokku. Tetapi ini palsu, paling mahal harganya 3.000 yuan. Jadi mengapa kamu tidak segera berkumpul? Charlie tersenyum dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu palsu? Apakah kamu seorang ahli? Dylan menunjuk ke orang-orang di sekitar yang sedang melihat bangunan panas, dan berkata, apa yang dikatakan semua orang terjadi. Anda pasti sudah mendengarkan. Apakah Anda masih ingin keras kepala? Setelah berbicara, Dylan berkata dengan kesal, produk asli dari kipas ini ada di tangan Tuan Golding. Pecundang seperti kamu, bagaimana bisa mendapatkan koleksi Tuan Golding? Charlie tersenyum dan berkata, kamu benar. Kipas ini benar-benar diberikan kepada saya oleh Tuan Golding. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa itu Tuan Golding membelinya dengan harga 48,88 juta saat itu. Kipas ini lebih mahal dari batu giokmu. 2 kali lebih mahal. Jadi aku tidak akan berbicara tentang kosongmu. Telan saja liontinmu. Bab 1585. Kurang terbuka. Dylan berteriak dengan suara dingin. Kamu sudah mau mati. Tapi kepala masih keras. Tidak apa-apa berbohong. Dan kamu berani menyebut nama Tuan Golding. Jika Tuan Golding harus disalahkan, bisakah kamu menanggungnya? Charlie tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya, hubungi saja Tuan Golding dan tanyakan apakah dia memberi saya kipas ini. Hah, Dylan berkata, bahkan sebagai tuan muda keluarga Koch, saya tidak memenuhi syarat untuk menghubungi Tuan Golding secara langsung. Apakah kamu tahu bahwa saya saja tidak dapat menyampaikan langsung Tuan Golding untuk mengkonfirmasi kebenaran? Kamu di sini tidak bermoral dan berlagak. Charlie tersenyum tanpa komitmen. Tidak ada gunanya membahas hal ini bersamamu. Lebih baik mencari orang yang profesional untuk datang dan melihatnya. Tidak perlu. Dylan mencibir. Saya sudah secara khusus mengundang Wrigley, putra tertua keluarga Golding. Saya akan menanyakan apakah ini benar koleksi Paman Golding. Kita akan tahu nanti. Ketika Charlie mendengar ini, dia semakin tertawa. Oke, karena kamu harus menunggu putra tertua dari keluarga Golding, maka kita tunggu dia. Dylan tidak menyangka bahwa Charlie tidak takut sama sekali. Dan Charlie bahkan tidak merasa bersalah sama sekali. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jika dia membawa produk tiruan atau berpura-pura ini adalah koleksi Tuan Golding, harusnya dia melarikan diri saat mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Golding akan datang.
untuk menghindari tertangkap oleh putra tertua dari keluarga Golding. Tapi Charlie tidak berniat lari sama sekali. Ini membuatnya bertanya-tanya, mengapa anak ini begitu percaya diri? Meskipun dia berada di Aurus Hill, tampaknya dia masih memiliki beberapa koneksi. Tetapi dia tidak bisa benar-benar dekat dengan Yule Golding. Bukan. Siapa Yule? Keluarga terbesar ketiga di Eastcliff. Dia adalah kepala keluarga Golding. Belum lagi Charlie. Bahkan ayahnya sendiri tidak dapat memiliki hubungan dekat dengan Yule. Bagaimana bisa pecundak dari Aurus Hill memiliki hubungan dengan Yule? Itu tidak mungkin sama sekali. Pada saat ini, seseorang berteriak, putra tertua keluarga Golding sudah datang. Tiba-tiba, semua orang rusak. Bahkan kakek nenek Lorin menjadi serius dengan tergesa-gesa. Jangan lihat Wrigley, hanya seorang pemuda berusia 20-an. Di mata keluarga Thomas dan tamu lainnya, dia dapat dianggap sebagai orang dengan latar belakang terbesar dan status tertinggi di pesta ulang tahun ini. Dia bahkan menjadi bintang ulang tahun Nyonya Thomas. Nyonya Thomas harus sopan dan bahkan harus menyanjung Wrigley. Pada saat ini, Wrigley masuk dengan bangga di bawah semua orang. Ayah dan paman Lorin disusul dengan wajah tersanjung, mengangguk dan membungkuk, berbaring sepenuhnya dan menjilati tanpa bersembunyi apapun. Sebenarnya Wrigley tidak berencana datang ke sini, karena semuanya dengan Dylan hanya rata-rata saja. Meskipun keluarga Koch sedikit lebih kuat dari keluarga Thomas, itu masih jauh lebih buruk daripada keluarga Golding. Jadi Wrigley meremehkan Dylan. Tetapi alasan utama dia masih mau datang adalah karena dia mendengar Dylan mengatakan bahwa dia memiliki sepupu yang sangat cantik. Dia baru saja kembali dari Aurus Hill dan ingin memperkenalkannya kepadanya. Meskipun Wrigley masih belum baik dalam hal itu, dia masih memiliki sifat playboy di dalam hatinya. Meskipun dia impoten, dia masih penuh dengan fantasi dan keinginan untuk lawan jenis. Sebenarnya, ini juga sifat manusia. Bukan rahasia lagi bahwa Kasim kuno sering makan dengan pelayan istana wanita di istana. Selain itu, Wrigley sudah lama mendengar bahwa Lorin, cucu dari keluarga Thomas, cantik. Kali ini, dia memiliki kesempatan. Jadi dia memutuskan untuk datang untuk melihat dan mengenalnya. Begitu Wrigley masuk, kakek Lorin segera melangkah maju, dan berkata dengan antusias dan hormat, Tuan Golding, saya tidak tahu Anda akan datang ke sini, dan saya akan merindukan Anda. Maaf mohonkan saya. Wrigley mengulurkan tangannya dengan ringan dan berkata, saya juga mendengar dari Dylan bahwa hari ini adalah ulang tahun neneknya dan mengundang saya untuk datang untuk bergabung. Jadi saya datang untuk mengganggu kalian. Kakek Lorin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Golding, Anda bisa datang dan membuat keluarga kami bersinar. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai gangguan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.